Shalom anak ibu semuanya, semoga anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat, masih semangat untuk BDR kita ya nak ya. Nah hari ini tanggal 31 Mei 2021 kita belajar tema 9 subtema 1 PB5 mata pelajaran IPS mengenai menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota maupun kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu SBDP mengenai menyanyikan lagu dengan tinggi rendah nada. Nah, di penjelasan materi, Ibu akan memberikan kedua materi tersebut. Sebelum nanti kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Selamat menyaksikan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Hingga pagi hari ini kami boleh melakukan aktivitas dan menikmati nafas kehidupan yang luar biasa. Tuhan, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan hari ini kami melakukan BDR kami mohon berkatilah BDR kami ya Tuhan. Berikanlah kami kepintaran dan kecerdasan sehingga kami mengerti pelajaran yang dijelaskan oleh guru kami, begitu juga akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, segerakanlah, selesaikanlah COVID-19 ini. Izinkan kami boleh untuk melakukan pembelajaran di sekolah seperti sebelumnya ya Tuhan. Dan buat orang tua kami mohon berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan, rezeki yang berlimpah. Untuk orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada ya Bapak, kami mohon berkati selalu. Dan anak-Mu ini ya Bapak, ajarilah selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan, menyayangi sesama, menghargai sesama, menyayangi orang tua, menghormati orang tua, dan tidak suka mengejek teman kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Bolehkanlah sekolah kami menjadi sekolah yang baik, sekolah yang indah, sekolah yang menjadi favorit di lingkungan kami ya Tuhan, karena itu adalah rumah kedua kami di mana kami mendapatkan ilmu. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak ibu akan menjelaskan materi kita mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, apa saja ya yang mau kita bahas di sini, Nak? Ya, benar sekali, ada 3 poin. Yang pertama, lingkungan, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Nah, lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, itulah makna lingkungan. Sekarang fungsi lingkungan bagi kehidupan. Apa saja ya Nak ya? Ya, tepat sekali. Lingkungan itu berfungsi sebagai tempat tinggal, sebagai sumber makanan, sebagai sumber bekerja, sebagai tempat bersosialisasi, dan masih banyak lagi fungsi lingkungan bagi kehidupan. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, hewan, laut, tumbuhan, gas bumi, minyak bumi, pasir, bebatuan, air, emas, batu bara, dan masih banyak lagi. Nah, itulah makna sumber daya alam. Lalu, sumber daya alam ada loh Nak jenis-jenisnya. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Nah, jenis-jenis sumber daya alam ini terbagi lagi, Nak.
Di sini Ibu berikan yang pertama, jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam ini sumber daya alam hayati ini tadi kan berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, kalau dia sumber daya alam non hayati, dia berasal dari benda mati ataupun benda yang tidak hidup seperti tanah, batuan, dan bahan tambang. Sumber daya alam non hayati ini umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga. Nah, selanjutnya jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu? Iya, benar. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, maksudnya di sini sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Nah, contohnya itu hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, lalu mikroorganisme, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua apa ya, Nak? Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini maksudnya sumber daya alam yang satu ini mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya, yang tidak dapat diperbarui itu bahan-bahan galian atau barang tambang. Itu ya, Nak ya. Nah, itulah mengenai makna sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Namun, manfaat sumber daya alam dalam kehidupan kita apa saja ya, Nak? Iya, tepat sekali. Sebagai penghasil energi, sebagai bahan makanan, sebagai pembangkit listrik, sebagai membuat pakaian, lalu sebagai bahan bakar, dan masih banyak lagi. Itulah mengenai sumber daya alam. Lalu yang ketiga terakhir, sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Apa ya hubungannya? Apa ya hubungannya ya, Bu? Dari karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini dia intinya. Perlu kamu ketahui, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari sumber daya alam yang dapat diolah menjadi makanan, menjadi pakaian, sampai pada sumber daya alam yang dapat diolah menjadi sumber energi. Akan tetapi, perlu diingat, apabila kita memanfaatkan sumber daya alam, kita juga perlu menjaga kelestariannya agar sumber daya alam ini dapat terus dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita. Nah, selanjutnya kita bahas ya satu persatu hubungannya. Yang pertama itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi 3. Ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, petani bercocok tanam menghasilkan padi. Peternak merawat hewan supaya menghasilkan daging, susu, dan telur. Kegiatan ekonomi yang kedua, distribusi. Nah, di sini maksudnya kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya kegiatan berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut distributor. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Maksudnya kegiatan memakai atau menggunakan barang ataupun jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, itu kegiatan ekonomi ada 3 ya, Nak. Perlu kamu ingat. Nah, lalu di sini kita masuk hubungannya. Sumber daya alam di Indonesia sangat kaya dan bermacam-macam. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia, bagi kebutuhan hidup manusia. Jadi, segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Lalu, tahukah kamu apa saja yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi? Iya, benar sekali. Ini sudah kita alami. Nah, yang pertama, pertanian. Tahukah kamu, Nak, dari mana asal nasi yang kalian makan sehari-hari? Ya, untuk memakan sepiring nasi ternyata memerlukan proses yang cukup lama.
Nasi berasal dari padi yang ditanam oleh para petani di sawah. Selain padi, banyak tanaman lain yang dapat ditanam di sawah seperti jagung, sayuran, buah pisang, mentimun, dan masih banyak lagi. Yang kedua, hubungan yang kedua. Perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Usaha perkebunan hampir sama dengan usaha pertanian. Keduanya sama-sama mengelola tanah untuk bercocok tanam serta bergantung pada iklim dan cuaca. Hanya saja pertanian dilakukan di sawah dan perkebunan dilakukan di kebun. Hasil dari perkebunan diantaranya yaitu teh, cengkeh, kelapa sawit, karet, kentang, dan masih banyak lagi. Nah, jadi perlu kamu ketahui juga bahwa Indonesia memiliki perkebunan yang beragam. Hubungan yang ketiga, kehutanan. Hutan yang dimiliki Indonesia adalah jenis hutan tropis. Sumber daya alam yang dapat diambil dari hutan yaitu pohon. Sumber daya alam yang melimpah dari hutan dapat dimanfaatkan manusia untuk mencukupi kehidupan papan. Seperti itu membuat rumah, membuat perabotan, maupun kebutuhan industri. Nah, kebutuhan industri banyak yang memanfaatkan kayu sebagai bahan produksi. Misalnya dalam pembuatan kertas, tisu, batang korek api. Ya nak ya. Hubungan yang keempat, peternakan. Peternakan yaitu usaha manusia untuk mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Manfaat yang dapat diambil dari hewan ternak adalah daging hewan, susu hewan, telur hewan. Yang kelima, perairan. Nah, negara kita 70% itu wilayahnya merupakan perairan ataupun dikatakan lautan. Jadi tidak diragukan lagi apabila kita memiliki sumber daya alam, sumber daya laut yang besar, banyak hasil laut yang bernilai ekonomi, terutama perikanan. Sebagai negara yang kaya akan wilayah laut, kehidupan nelayan Indonesia belum dapat dikatakan sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu bagaimana cara menangkap ikan. Nah, masih satu diantaranya cara menangkap ikan itu masih menggunakan cara tradisional. Sebenarnya itu bagus loh Kenapa? Dengan menangkap ikan itu harus dilakukan dengan tepat agar tidak merusak ekosistem laut. Nah, yang terakhir yang keenam, Ibu berikan pariwisata. Selain diolah untuk kebutuhan sehari-hari, sumber daya alam itu juga dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Seiring kemajuan zaman, kebutuhan akan wisata seolah-olah menjadi kebutuhan utama manusia, Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah, mulai dari gunung, pantai, laut, danau, dan sebagainya. Menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai destinasi wisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian bagi kesejahteraan manusia. Nah, itulah Ibu berikan ada 6 poin hubungan kegiatan ekonomi dengan sumber daya alam. Apakah masih banyak, Bu? Masih banyak lagi hubungannya. Ibu memberikan 6. Nah, selanjutnya itu SBDP, pembelajaran SBDP tentang tinggi rendah nada. Itu di sini nanti Ibu memberikan bagaimana tinggi rendah nada yang tepat untuk menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan
anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahami materi yang Ibu jelaskan tadi. Mengenai tugas itu di halaman 30 ada lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kamu tugas praktik menyanyikan lagu tersebut seperti contoh bagaimana menyanyikan lagu yang benar pada Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Ibu harap anak-anak Ibu menyanyikannya sesuai dengan tinggi rendah nada ya nak ya, seperti contoh tadi ya. Itu untuk SBDP. Nah, kalau IPS itu di halaman 34. Itu paling bawah, ayo berlatih. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Berarti daerah tempat tinggal kamu ya nak, di Sinar Gunung. Yang kedua, kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Nah, setelah kamu mencari informasi mengenai aktivitas ekonomi di lingkunganmu di Sinar Gunung, kamu sesuaikan dengan tabel yang sudah ada. Di situ diminta 10 ya. Pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, aktivitas ekonomi mana yang sesuai pada kolom-kolom yang ada? Ya nak ya. Aktivitas mana? Kamu tulis ya. Kamu tulis misalnya aktivitas ekonomi itu bercocok tanam. Nah, kalau dia bercocok tanam, cocoknya itu di bagian mana? Apakah dia pantai, laut, sungai, dataran tinggi, dataran rendah, yang mana ya? Seperti penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ya, Ibu harap kamu memahami untuk materi dan tugas kita hari ini ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.